hampir 2 bulan harga beras di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat tetap mahal. Padahal biasanya tren harga beras menurun setelah hari raya. Tingginya harga plastik imbas memanasnya konflik di Timur Tengah jadi alasan harga beras belum menunjukkan tanda penurunan. Harga beras medium misalnya kini berkisar antara Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Padahal sebelumnya beras medium dijual Rp13 hingga Rp14.000 per kilogram. Begitupun beras premium dibanderol hingga Rp16.000 dari sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Harga beras yang mahal suka tidak suka menambah panjang beban ekonomi rakyat Indonesia. Harga bahan baku pangan yang semakin mahal memicu dilema di tengah masyarakat. Sejauh ini, pemerintah melalui Perum Bulog memastikan tidak ada kenaikan harga pangan, khususnya beras. Cadangan beras di Indonesia berada dalam kondisi mencukupi. Ketersediaan stok pangan, khususnya beras, dinilai positif mencapai 4,7 juta ton. Di tengah keadaan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, masyarakat terpaksa berdamai dengan harga barang dan kebutuhan yang melambung tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia. Masyarakat Indonesia saat ini kembali dihadapkan pada persoalan kenaikan harga bahan pokok yang terjadi hampir di sejumlah daerah di Indonesia. Beberapa kebutuhan penting seperti cabai, bawang merah, beras, minyak goreng, telur, dan gula mengalami kenaikan harga. Kondisi ini tentu menjadi perhatian karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Kenaikan harga bahan pokok ini bukan hanya dipengaruhi oleh faktor dalam negeri, tetapi juga di situasi global. Salah satunya adalah konflik yang melibatkan Iran di kawasan Timur Tengah. Lalu, bagaimana perang Iran ini mempengaruhi harga kebutuhan di Indonesia? Berikut penjelasannya. Iran merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting dalam perdagangan minyak. Ketika terjadi perang ataupun konflik pada kawasan tersebut, maka akan dipastikan pasokan minyak secara global akan terganggu. Akibatnya, harga minyak dunia cenderung akan naik. Naiknya harga minyak berdampak pada kenaikan biaya bahan bakar dan transportasi. Biaya transportasi yang meningkat membuat ongkos pengiriman barang dari daerah produksi menuju pasar menjadi lebih mahal. Ketika biaya distribusi naik, harga barang dijual ke masyarakat pun ikut mahal, termasuk dari bahan pokok. Selain itu, sektor pertanian pun ikut berdampak, seperti harga pupuk, biaya pengolahan, serta distribusi hasil dari panen pun ikut terlibat. Sedangkan di Indonesia sendiri, faktor cuaca serta permintaan yang tinggi dari konsumen dapat memperparah keadaan. Dampak pertama yang dirasakan masyarakat Indonesia adalah meningkatnya pengeluaran rumah tangga. Masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sementara pendapatan sebagian warga itu tetap. Dampak berikutnya adalah menurunnya daya beli masyarakat. Banyak warga mulai mengurangi pengeluaran pada kebutuhan lain di luar kebutuhan pokok. Kenaikan harga ini juga berdampak pada pedagang kecil, warung makan, dan beberapa pelaku UMKM karena harus membeli bahan pokok dengan harga yang lebih mahal. Jika kondisi ini berlangsung lebih lama, maka dapat memicu inflasi atau kenaikan harga barang secara umum. Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah perlu menjaga ketersediaan stok pangan agar pasokannya tetap aman. Operasi pasar dan pengawasan distribusi juga dilakukan agar harganya tetap stabil. Selain itu, biaya logistik perlu ditekan supaya harga dari barang dari daerah penghasil ke pasar tidak terlalu mahal. Pemerintah juga perlu memperkuat sektor pertanian dalam negeri. Hal ini bisa dilakukan melalui pemberian pupuk ataupun bibit unggul ataupun dukungan kepada petani-petani kita. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, bisa diberikan bantuan sosial maupun subsidi, agar kebutuhan mereka masih tetap terpenuhi. Kemudian diberikan himbauan kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan membeli sesuai kebutuhannya. Kenaikan harga bahan pokok ini menunjukkan bahwa kondisi global itu berpengaruh langsung kepada kehidupan masyarakat di Indonesia.
konflik Iran di Timur Tengah berpengaruh pada harga minyak, biaya distribusi, hingga harga kebutuhan pokok di pasar. Oleh karena itu, dibutuhkanlah langkah cepat dari pemerintah kita, serta kerjasama dari seluruh pihak untuk bisa menjaga stabilitas harga pasar. Demikian informasi dari kami. Sekian, terima kasih.